Imam Nawawi ini menjelaskan di awal hadis terkait dengan niat, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat yang ada setiap apapun amal yang akan kita lakukan itu juga tergantung niat. Dalam kaidah fikih juga menjelaskan salah satunya adalah hal masalah niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau setiap mau melakukan sholat syar'i perkara-perkara syariat, yaitu dimulai dengan niat. Niat secara syar'i itu melakukan sesuatu yang muktaronan bi fi'lihi, yang besertaan atau bersamaan dengan melakukan kegiatan itu. Saat takbiratul ihram beserta dengan niat, saat wudu juga niat. Yang membedakan membasuh muka, hanya sekedar membasuh muka dengan membasuh muka itu menjadi wudu adalah dengan niat. Mandi pun kalau mau mandi hadas besar, yang membedakan nantinya adalah mandi seperti kewajarannya manusia. Kalau mandi biasa ya mandi. Tapi yang menjadi itu nanti menjadi mandi itu menjadi besar, atau mandi itu menjadi mendapat pahala dengan kesunatannya hari Jumat kita juga mandi taubat, itu semua waktu melakukan mandi itu diawali dengan niat. Itu yang membedakan. Kalau nggak ada niat ya nggak menjadi mandi itu mandi atas besar. Sekedar mandi aja. Kalau hanya sekedar basuh muka ya basuh muka. Kalau wudhu hanya basuh muka ya basuh muka. Nggak ada niat wudhu yang nggak menjadi wudhu. Makanya pentingnya niat itu seperti itu. Jadi setiap amal-amal kebaikan dalam bulan Ramadan ini juga kita berpuasa. Kalau puasa itu ada, kalau sehari biasa selain puasa Ramadan itu ada puasa sunnah, ada puasa yang wajib, ada puasa-puasa yang lain. Mau kita ada puasa, ada puasa Senin Kamis, ya toh, bagi sunat, ada puasa macam-macam. Puasa Ramadan juga seperti itu. Yang membedakannya walaupun rutinan puasa Ramadan itu setiap bulan Ramadan, setiap tahun, itu tetap harus ada niat. Makanya biasanya kalau setelah taraweh di kita ini di Indonesia setiap taraweh mesti ada salat taraweh, setelah witir itu ada membaca bareng-bareng nawaitu samahuddin anadai fardhi syahri umatun hadis sanati fardhu ta'ala. Itu untuk mengingatkan supaya tidak lupa akan niatnya. Ya kalau biasanya wong mari langsung mangan turu bablas sampai subuh nek wis niat wis aman. Ya ada beberapa qaul mengatakan langsung niat total 1 bulan penuh, ya itu ada. Untuk menjaga-jaga seperti itu karena sudah menjadi hal rutinan. Puasa Ramadan ini adalah kewajiban. Hadis ini menjelaskan terkait dengan waktu itu hijrahnya Kanjeng Nabi. Ada sahabat-sahabatnya yang niatnya itu memang kalau niatnya bepergian, mau hijrah itu niatnya karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, ya mendapat ganjaran seperti itu. Tapi niatnya itu krono waktu itu ada yang karena mengikuti perempuan atau laki-laki yang ingin dinikahinya, yo niatnya sing dientukno ya iku. Sesuai dengan niat masing-masing. Ya seperti kalau kita mau mondok, kita mau belajar. Biasanya kalau awal-awal mondok itu seringnya nek mondok itu yo kadang-kadang gurung kerasa nangis. Liburan mulai pas balik krono wis ero nang jero iku pentingnya niat. Saat setelah liburan balik lagi ke pondok atau balik lagi ke asrama atau balik lagi ke tempat pengajaran, diniati untuk mencari ilmu, diniati untuk mengikuti sebagai orang yang thalibul ilmi, karena orang mencari ilmu itu juga termasuk salah satu sabilillah, jihad thalibul ilmi itu. Seorang yang meninggal dalam saat mencari ilmu itu juga merupakan masuk meninggal yang syahid. Makanya harus diawali saat mondok atau belajar, mau kuliah juga diniati kuliah itu thalibul ilmi, ridhoni pangeran diniati seperti itu juga akan mendapat pahala yang kita dapatkan saat kita mencari ilmu. Karena thalabul ilmi sampai kapanpun, sampai mulai kita lahir sampai meninggal itu pasti kita mencari thalabul ilmi, mencari ilmu. Sampai tua pun juga mencari ilmu. Diniati saat kita mau kemanapun, tugas apapun, mencari ridhonya Allah, mencari ilmu, ya tugas menjadi
Nanti kalau pengurus asrama, ya diniati juga di situ asrama juga mencari ilmu. Ilmunya juga hanya agama saja, di situ ilmu juga salah satunya adalah saat kita ilmu adabiyah, karena Kanjeng Nabi juga salah satunya aja untuk menyempurnakan akhlak. Itu makarimal akhlak. Di pondok pesantren itu kelebihannya di pondok pesantren yang dimiliki di kita itu habis mengalami saat memang di situ susah masak bareng, saya senang masak bareng walaupun gak duwe masak bareng, tapi kebersamaan, rasa kemanusiaan itu yang diajarkan di pondok pesantren. Secara zahir juga belajar ikhtiar, baca kitab, baca pelajaran, baca buku. Secara batiniah, bagaimana batiniah itu dibelajari untuk bagaimana kita itu menghormati, baik itu menghormati teman sekamar, menghormati sesama, menghormati semuanya adalah makhluk Allah. Kemanusiaan itu yang diajarkan di pondok pesantren. Walaupun kadang-kadang gojol-gojolokan ya seperti itu. Gojol-gojolokan, ketahanan fisik. Sampai ono itu mondok 3 tahun, saben teko nang pondok iku nangis. Mari mulai teko nang pondok nangis. Yo bosone gak kerasan. Tapi sampai lulus, iku yo ono sampai lulus, sampai 3 tahun iku ono. Berarti mari liburan balik nang pondok, iku nangis. Ditakoki mboten kerasan, tapi jek sekolah, ngaji, sampai 3 tahun ngono terus. Akhirnya tapi mari lulus kok pondok, mari 3 tahun iku, lulus kuliah, kangen awake pondok. Ono maneh sing nang pondok iku gak gelem mulai-mulai. Kuwasan nang pondok yo ono. Sampai waktu saya mondok teman saya sampai sepuh, sampai menikah, ya sampai itu ya di pondok terus. Selanjutnya saat khidmah pada masyayikh, pada itu juga niatnya juga catat, bukan niatnya sekedar niat itu untuk supaya ide ambil yai, aku ide ambil yai ngono aku merok derajatku merok tambah mesti dihormati sing liya-liyane. Niate yo sing iso untuk hormati. Nek niate khidmah krono khidmah untuk ya tawasul, keberkahan untuk mendapat suatu ilmu ya tetap akan yang didapatkan itu. Salah satu khidmah. Dan itu kita juga banyak diajarkan terkait dengan adabiyah. Dan semua itu diawali dengan niat. Niatnya waktu mondok hanya karena untuk aku mari mondok mulai iso ben iso mimpin tahlilan ngaji dianggap wong itu wis ketok wong alim pinter, ya iku sing dientukno. Orang itu ganjaran buat thalabul ilmi. Tapi nek mondok diniati untuk thalabul ilmi, karena itu merupakan kewajiban faridhatun ala kulli muslimin wa muslimat, thalabul ilmi. Itu diniati thalabul ilmi, ridhone pangeran. Insyaallah ya sing didapatkan wis lebih-lebih dari itu. Ya wong nek dawe ya iku masaih kula niku nek thalabul ilmi itu orang mencari ilmu, orang ngamal ilmu nih, ojo wedi kekurangan terkait dengan perkara dunia. Rizki pasti akan didapatkan min haisu layah tasib, tetap ono ikhtiare. Tetap ono ikhtiare, tetap ono usahane, tapi tidak akan kekurangan. Itu kelebihan. Kelebihannya seorang yang niat memang thalabul ilmi. Banyak orang yang pintar, banyak orang ahli apapun juga, malah sekarang juga banyak orang yang ngaku-ngaku pintar. Ya, karena faktor YouTuber itu dan yang lain-lain ngaku-ngaku pintar, tapi yo kalau kemintar itu dia niatnya seperti apa? Niat karena untuk mencari kekayaan dia, ketenaran dia, itu secara tasawuf itu kayak menuhankan dirinya sendiri, itu gawat banget malah, gawat banget menuhankan diri itu. Niatnya itu kan seperti itu. Kalau mamanya kita mau mengamalkan ilmu, ya insya Allah, Bismillah. Kita saling belajar. Kayak ngaji, ngeten iki wis ngaji ini bukan krono aku wis iso maca terus jenengan maknani, ini mboten seperti itu. Itu padha belajar ya, kalau nggih belajar. Jadi sak gurunge ngaji ya tetep mutolaah, ya sami-sami belajar ya. Wong sing ngamal ilmune itu tidak akan berkurang. Kok sedekah. Saat kita ngaji, saat ngaji, sedikit apapun bentuknya, saat nanti sudah ada di masyarakat kita mengamalkan ilmu kita juga akan bertambah ilmu kita. Kayak sedekah, nek yakin apapun kondisinya, sedekah nek setiap kali dilakukan walaupun itu hanya sedikit, pasti akan mendapatkan berlipat-lipat
yang akan diberikan kepada kita. Jadi nggak ada khawatir, nggak ada alasan wong nggak ono jenenge sedekah itu. Kanjeng Nabi itu sudah dicontohkan sebagai manusia. Jangan melihat bahwa Kanjeng Nabi itu tidak hanya sekedar beliau adalah Nabi dan Rasul, tapi beliau juga adalah merupakan memberi contoh kepada kita, baik itu akhlak yang dilakukan beliau, bagaimana kasih sayang beliau terhadap sesama, jadi menghormati yang tua, juga memuliakan yang muda, saling menghargai yang muda. Itu yang diajarkan beliau. Gak tuwek sok metuwek sing nom yo kadang-kadang sing nom metuweki yo. Iku sing repot yo. Itu kadang-kadang semua itu dasarnya berawal daripada niat. Maka pentingnya niat seperti itu. Karena kalau hanya sekedar lahir apa yang dilakukan kita secara lahir, tapi dalam batinnya kita niatnya tidak. Karena apa yang istilahnya ada di dunia ini adalah apa yang semua diciptakan oleh Allah, tentunya niatnya apa yang setiap apa yang dilakukan bentuknya apapun niatnya karena Allah Ta'ala, menuruti perintah Allah Ta'ala. Gitu juga kalau niatnya mondok, wah nek mondok aku pinter kayak mantu ya ini wah belum wajar pinter ningi ae ben ketemu ambek ningi mbak sing itu ambek guse. Padahal kadang-kadang ya gak keturutan kadang-kadang. Orang keturutan. Karena enggak keturutan. Kalau keturutan ya kalau pas mana niatin dengan menggolek ilmu marah-marah mak betutu malah dipek mantu. Kalau niatin ngono kuwi golek niki utawa golek gusing ya. Entuk ya hari niati krono niat mondoki pengin dipek mantu ben ambek ningi wayu wah ningi semare ngono gusing sing ganteng ngono ambek gusing. Entuk ya hari itu Gus siji itu Gus Baster, siji ini itu ning belum. Wes gak karu-karuan ya niat gak ditonton. Niat ngono mondok wis golek ilmu, wis noto ati, noto pikiran. Terutama yang paling penting adalah di pondok itu akhlak. Akhlak yang dapat diajarkan di pondok pesantren. Tidak hanya sekedar dibaca di buku-buku diajarkan hal kulibanin dan lain, tapi dipraktekkan juga secara tidak langsung saat kita bagaimana menghormati orang tua. Baik saat berada dalam suatu pondok pesantren itu kita saling tolong menolong. Kadang-kadang ono siji ne koncone gak duwe klambi, disili klambi. Nah, seperti itulah saling tolong menolong ada dalam pesantren. Itu juga salah satunya mendidik saat kelebihannya saat keluar dari pondok, ketahanan tidak hanya fisik, ketahanan batiniah menghadapi apapun itu kuat. Gua yakin sangat. Setiap orang pernah mondok itu saat keluar dari pondok pesantren, ketahanan batinnya lebih kuat dalam menghadapi apapun. Karena yang melihat kemarin kita memulai dengan bismillah, alhamdulillah, sebelum ngaji kitab itu, saat keluar dari pondok, di pondok yang sudah diasah secara batinnya dan lahiriah, bagaimana kalau malam dibangunkan sholat, itu adalah suatu salik, salah satu salik beberapa wasilah untuk kita mencapai tujuan kita mendapat ridho Allah dan juga syafaat kanjeng Nabi. Amin amin amin. Dari semua itu juga yang paling inti adalah dengan niat. Makanya hadis pertama itu dijelaskan terkait niat. Dengan bismillah alhamdulillah kemarin, terus dengan dimulai dengan niat.